Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin membuka masker ya, karena dikhawatirkan tidak terdengar suaranya. Ya, hamdan sholatan nama ba'du, kita berjumpa lagi di Mapel IBP ya. Kita masuk ke pembelajaran, yaitu masih di bab terakhir, namun di dalam Quran surat An-Nisa kemarin yang kalian tulis, kemudian Al-Baqarah dan juga Al-Imran, kita akan masuk ke hukum bacaan terlebih dahulu, yaitu hukum bacaan nun mati atau tanwin. Ya, di hukum bacaan nun mati atau tanwin itu terbagi menjadi 5. Di antaranya ada idhar, kemudian ada idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ikhfa hakiki, dan iqlab. Kemudian apa saja penjelasannya kita lihat di slide berikutnya. Pertama kita mengenal yang namanya ijhar ya, atau yang sering kita dengar izhar halki. Ya, menurut bahasa izhar itu artinya jelas, jadi dibacanya jelas. Kemudian untuk menurut istilah dikatakan izhar halki apabila terdapat nun mati atau tanwin ya. Nun mati itu seperti ini, sedangkan tanwin perlu kalian ketahui atau Umi ingatkan, yaitu an, in, un ya, bertemu dengan salah satu huruf izhar, maka dibaca jelas. Ada berapa huruf izhar? Yaitu ada 6. Apa saja? Diantaranya adalah ada alif, kemudian ada huruf H, ada huruf Kho, ada huruf Ain, ada huruf Qain, ada huruf H ya. H. Oke ya. Contohnya di sini diantaranya ada kalimat yauma idzin khosyi'ah ya. Kita lihat jika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar yang 6 ini, maka dibacanya jelas, tidak didengungkan ataupun tidak dimasukkan ya. Contohnya di sini ada tanwin bertemu dengan huruf kho, maka di sini harus dibaca jelas, yauma idzin khosyi'ah gitu ya. Contoh selanjutnya ini masih tanwin, kita lihat ke nun mati. Min, nun mati bertemu dengan salah satu huruf izhar, yaitu huruf H, maka dibacanya jelas juga, min haitsu. Ada lagi min khosyah, kemudian ada lagi min ainabin. Min, jadi dibacanya min, jelas gitu ya. Mudah-mudahan kalian paham. Itu tentang izhar halki. Yang kedua yaitu idgham bi gunnah. Lanjut ke idgham bi gunnah. Kalau tadi izhar jelas, sedangkan idgham itu kalau untuk bi gunnah, kita ke bi gunnah dulu baru nanti ke bila gunnah. Untuk bi gunnah ya, gunnah itu kan artinya didengungkan ya, atau mendengung. Karena menurut bahasa idgham artinya meleburkan, gunnah artinya mendengung ya. Langsung saja ke contohnya. Hurufnya ada 4, sebetulnya idgham itu semuanya ada 6, tapi dibagi menjadi 2 lagi. Dipecahlah huruf yang ke-6 itu. Bi gunnah ada 4, bila gunnah ada 2 gitu ya. Untuk bi gunnah ya, hurufnya ada 4, diantaranya yaitu ada huruf ya, nun, mim, dan juga waw, atau dikumpulkan dalam lafaz yanmu gitu ya. Yanmu, supaya mudah untuk menghafal, maka kalian kumpulkan dalam lafaz yanmu. Kalau dipisah berarti ya, nun, mim, waw gitu. Untuk contohnya di bawah, silahkan anak-anak lihat syarroi. Nah, itu dimasukkan ya. Atau di sini didengungkan syarroi. Ya-nya dibaca ya. Sarroi. Ro-nya itu ada tanwinnya.
tapi di depan tanwin ada huruf idgham, yaitu huruf ya, maka dibacanya tidak sarron tapi syarroyaroh gitu ya. Atau kita lihat contohnya dari nun mati. Nun mati di depannya ada huruf idgham, yaitu huruf waw, maka dibacanya bukan min lagi tapi miwaroi, dimasukkan ya. Oke, ya, silakan anak-anak ulangi contohnya seperti yang ibu contohkan tadi. Kita lanjut ke idgham bila gunah. Kalau tadi idgham bi gunah artinya meleburkan dan mendengung, kalau bila gunah berarti tanpa mendengung ya, tanpa mendengung. Contohnya di sini karena tadi huruf idgham itu ada 6, sudah dibagi ke idgham bi gunah ada 4, sisanya berarti tinggal 2, yaitu lam dengan ro. Contohnya hudal lil muttaqin, karena di sini ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Sedangkan untuk nun mati, contohnya min ladungka, min ladungka, min ladungka, gitu ya, tanpa mendengung. Kalau tadi sangat mendengung sekali, miwaro ya, jelas. Kalau ini min ladungka samar-samar atau tanpa mendengung, min ladungka, nunnya masih dibaca tapi disambungkan sedikit ke lam, min ladungka. Mudah-mudahan paham ya. Lanjut ke iqlab. Tadi idhar, kemudian idgham, sekarang iqlab. Iqlab itu sebetulnya yang sangat mudah dihafal karena hurufnya hanya satu, yaitu ba saja ya. Menurut bahasa iqlab artinya membalik, atau menurut istilah jika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf iqlab maka dibaca membalik menjadi mim. Harusnya min jadi mim dibacanya. Contohnya seperti apa? Kita lihat. Ada tanwin bertemu dengan huruf ba. Amadam ba'ida, bukan amadan ba'ida, salah, tapi amadam ba'ida, jadi membalik menjadi huruf mim. Sedangkan untuk contohnya nun mati, untuk nun matinya contohnya bertemu dengan huruf ba, mim, ba, dihim. Paham ya? Jadi dibacanya mim, ba, dihim, dibacanya ke huruf mim, bukan huruf nun lagi, bukan mim, ba, di. Min, ba, di salah, yang betul mim, ba, dihim. Terakhir untuk huruf hukuman nun mati dan tanwin, yaitu ada ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki sisa daripada izhar, idgham, dan iqlab, hurufnya paling banyak, yaitu ada 15. Apa saja hurufnya? Ya, yaitu ta, sajada, daza, syasha, sodo, tozo, fakoka. Atau menurut bahasa, ikhfa itu artinya samar-samar ya, menyamarkan, disamarkan ya. Ketika kalian membaca ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka dibacanya yaitu dengan samar-samar atau disamarkan. Atau huruf izhar kalian bisa hafal dengan kalimat sifdasana kam jahdasah sungkod sama dum toyiban zid fituko dozolima, atau misalkan di ijah tasajada zajasyasha sodotozo fakoka. Nah, 3-3 ya, boleh kalian hafalkan dengan 3-3 boleh. Untuk contohnya sebetulnya banyak karena tapi ibu ambil beberapa saja. Contohnya di sini ada kasroh tain ya. Kasroh tain bertemu dengan huruf dal. Maka di sini dibacanya maing. Nah, ing di situ disamar-samar atau disamarkan. Maing dafik. Bisa ya. Kemudian ada lagi nun mati bertemu dengan huruf shin, maka dibacanya ming, bukan min lagi ya. Ketika kalian membaca nun mati bertemu dengan huruf salah satu huruf ikhfa, kalian bacanya dengan min, itu kurang tepat. Yang tepat adalah ming syai'in. Oke, gitu ya. Wala ing kulta. Nah,
itu hukuman ikhfa. Di sini coba waang zalna. Nah, kira-kira ini masuknya ke hukuman apa nih? Oke, Ibu jelaskan sedikit. Waang. Nah, dengan bunyinya seperti itu, maka itu hukumnya dihukumkan ikhfa. Kemudian ada lagi ambikodarin ba itu huruf iklab ya. Di sini juga sama, zahabim bihi, ba juga huruf iklab gitu ya. Nah, di sini ketutupan, sorry. Anak-anak boleh kerjakan di rumah tugasnya, cari ini termasuk hukum apa, kemudian ini juga hukum apa, ini juga hukum apa, dan ini hukum apa ya. Ditulis di buku tulis, kemudian nanti kalau sudah selesai dikumpulkan lewat grup saja. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.